Vamos para que estar atento ya. Le prometo. Teto, Canelo, Chuy, los camellos, la cosa y toda la bola de esos que ponen hasta la madre. Voy a matar, cabrón. Es todo lo que le puedo. Odio la pinche gente como tú, gente. Así, ¿eh? No perdone, yo no sé nada. Con sus dos manos, en la mano con que sostenía el martillo, y llorando me dijo, dales en su madre. Bien. Métese bien. Kalian tahu nggak sih, bagi para kartel ada hal yang lebih menyakitkan daripada disiksa dan dihabisi, yaitu dipermalukan dan direndahkan sehina mungkin. Kalian juga paham lah ya, kalau di dalam bisnis gelap ini, hal yang lebih utama dari sekedar uang adalah loyalitas dan kehormatan. Itulah sebabnya orang-orang seperti El Pirata, kemudian yang terbaru itu ada El Jerry, yang dihabisi dengan cara brutal karena mereka berani menghina dan merendahkan bos-bos kartel di media sosial. Bahkan ya guys, ada sebuah rekaman video di channel Telegram yang memperlihatkan seorang pria dibakar hidup-hidup menggunakan ban mobil. Nah, menurut keterangan dari si pengunggah, orang itu disiksa sampai sebegitunya dikarenakan berani menghina makam cucu El Mayo Zambada. Bayangin sesensitif apa masalah kehormatan dan loyalitas anggota kartel di dunia kriminal bawah tanah ini. Namun gimana kalau sekarang gua bilang ada loh seorang pria yang berani menghina bos-bos kartel ini secara terang-terangan di media sosial, dan dia juga disiarkan langsung ke seluruh penjuru Meksiko. Bahkan tak hanya itu guys, untuk merendahkan dan menghina mereka, orang ini pernah mendandani bos kartel dengan lingerie atau pakaian wanita yang seksi. Tak hanya itu, dia juga pernah memaksa anggota kartel untuk berciuman seperti layaknya pasangan gay. Bayangin betapa mereka saat itu memilih untuk dihabisi saja dibanding harus kehilangan harga dirinya. Dan yang menarik adalah sampai dengan detik ini dia masih hidup dan tidak ada satupun kartel yang mau melihat keberadaannya. Sejatinya dia tetap ingin melawan kartel dan menghina mereka di depan kamera. Namun sayangnya apa yang dilakukannya justru dianggap melanggar hukum. Akibatnya dia dibuang oleh satuannya sendiri dan memaksanya untuk menghilang untuk selamanya. Oke lah guys, kalau gitu nggak usah berpanjang lebar lagi di awal. Sebelum kita masuk ke dalam inti videonya, sekali lagi gua ingatkan untuk selalu menjaga hati, pikiran, dan juga akal sehat kalian guys, karena kita akan membahas orang-orang yang tidak punya hati, apalagi perasaan. Erik Morales Guevara lahir pada tanggal 9 Oktober tahun 1982 di Reynosa, Tamaulipas. Seorang anak yang tumbuh di lingkungan keras di mana organisasi kartel narkoba mempengaruhi orang-orang terdekatnya. Dia menjadi saksi bagaimana teman-temannya direkrut oleh organisasi kriminal, lalu setelah itu tidak pernah terlihat lagi. Di Meksiko sana ada pepatah yang mengatakan siapa yang berjalan dengan serigala, maka dia akan belajar melolong. Sebuah peringatan kepada semua orang bahwa lingkungan dan teman bermain akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang ke depannya. Dan ya, untungnya Erik mempunyai sosok orang tua yang selalu mendidiknya dengan keras dan disiplin. Di dalam buku catatannya, Erik mengaku bahwa dia sangat mengagumi sosok ayahnya, dan karena itulah dia kemudian menjadi pribadi yang jujur dan teguh pendirian. Namun sayangnya suatu hari ayah Erik mengalami nasib sial saat dirinya tengah bekerja. Waktu itu truknya dihampiri oleh kelompok kartel dan memintanya untuk mengangkut barang-barang haram sampai ke perbatasan. Dan seperti yang pernah Erik katakan, jika ayahnya ini adalah sosok pribadi yang tidak mau tunduk kepada siapapun. Dan karena masalah tersebutlah beberapa hari kemudian polisi mengabarkan jika ayah Erik telah tewas dieksekusi oleh para kartel Meksiko. Di hari itulah Erik menyaksikan dengan kepalanya sendiri bagaimana pahlawan hidupnya direnggut secara paksa. Dan di hari itu jugalah Erik muda bersumpah untuk membakar siapapun yang ada di dalam organisasi kartel narkoba menggunakan kepalan tangannya sendiri. Dia berjanji akan membalaskan kematian ayahnya dengan berkali-kali lebih menyakitkan. Dan oleh sebab itulah Erik kemudian mendaftar secara resmi ke Pangkalan Angkatan Laut Meksiko di tahun 2000 dan langsung lulus hanya dengan percobaan pertamanya. Dia kemudian bertugas di zona Angkatan Laut yang berbasis di Tampico, Tamaulipas. Orang ini sangat berprestasi di bidang militer
militer, guys. Beberapa media menyebutkan jika Erik memiliki 2 gelar sarjana sekaligus di bidang kriminologi dan kriminalistik. Dia juga tercatat mengikuti berbagai pelatihan militer internasional seperti profesional terjun payung, pelatihan komando, kemudian perlindungan VIP, penyelamatan tempur di Kolombia, dan bahkan dia juga lulus dalam uji latihan instruktur menembak dan rapel. Jadi bayangkan guys, jika semua informasi ini benar, maka sebarbar apa dan segila apa kemampuan yang dimiliki Erik Morales di bidang militer. Untuk itu maka tak heran jika dia adalah prajurit yang sama sekali tidak memiliki rasa takut dan tidak gentar sedikit pun menghadapi para bos kartel Meksiko. Kalau kalian tahu guys, Loco artinya adalah gila. Itu berarti julukan El Marino Loco adalah sang pelaut gila, atau ya bahasa sederhananya adalah seorang marinir gila. Dan perlu digarisbawahi guys, gila di sini bukan berarti gila dalam hal kewarasan ya, melainkan gila di sini adalah sifat brutal dan juga liar yang dimiliki oleh El Marino Loco. Dari apa yang dikatakan Erik sendiri, julukan El Marino Loco ia dapatkan sewaktu dia membantu mencuci piring pada acara Jumat sosial di Kasino Perwira. Di saat malam hari, Erik diganggu oleh 2 letnan yang sedang mabuk berat. Ketika hendak dipukul, Erik berhasil mengelak dan menenangkan seniornya tersebut. Namun karena dia terdesak dan tidak punya pilihan, akhirnya Erik pun melawan balik dan menghajar 2 seniornya sampai babak belur. Bahkan Erik mengaku jika dia melukai mata seniornya dengan sendok garpu, sementara satunya dia hajar sampai hampir pingsan. Dari pengakuan Erik, sebenarnya gue meragukan kebenaran cerita tersebut guys. Cerita ini terkesan halu dan mengada-ngada, malah hampir mirip dengan film-film fiksi yang sering kita tonton di televisi. Dan yang lebih gak masuk akalnya adalah bagaimana mungkin setelah insiden yang sangat brutal terhadap atasannya, Erik masih diperbolehkan untuk bertugas dan tidak dipecat dari satuannya. Namun ya sayangnya cerita ini berhenti sampai di sana karena minimnya informasi yang gue dapatkan. Intinya julukan sang pelaut gila didapat saat Erik masih di dalam satuannya. Yang jelas rekan-rekannya sendiri menjuluki dengan panggilan tersebut, dan mungkin yang masuk akal dari julukan itu adalah karena orang ini sangat-sangat brutal, keras kepala, dan selalu memiliki hasrat untuk menghajar musuh-musuhnya. Terlepas dari insiden tersebut yang kemudian dia mendapat julukan El Marino Loco, Erik Morales nyatanya berhasil membangun karir yang cemerlang dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesatuannya di Tamaulipas. Erik adalah prajurit ujung tombak yang ditugaskan untuk memerangi kejahatan terorganisir di wilayah Teluk Meksiko. Di tahun 2010, Erik kemudian dipindah tugaskan ke Satuan Polisi Angkatan Laut di Veracruz untuk membantu personil keamanan di sana. Dan di saat itulah laporan demi laporan masuk ke meja atasannya. Masalahnya saat itu adalah Erik dianggap melanggar hak asasi manusia karena terbukti sering menyiksa para penjahat kriminal menggunakan metodenya yang barbar. Meski pada awalnya ini bukanlah masalah yang besar, beberapa sikario faksi dari kartel Sinaloa baru sadar jika mereka harus bekerja sama untuk menghadapi keganasan Erik Morales. Dan semenjak saat itulah bounty ditetapkan bagi siapapun yang berhasil membawa kepala Erik baik hidup maupun mati. Ketika komandannya melihat jika Erik saat ini menjadi sorotan di lingkungan faksi kartel Sinaloa, dia pun menyadari jika cepat atau lambat kekacauan besar akan segera terjadi. Erik Morales kemudian kembali dipindahkan ke Tamaulipas pada tahun 2015. Tanah kelahirannya sekaligus lingkungan keras yang menjadi sarang bagi kartel Telu. Di sana Erik kembali ditugaskan sebagai pasukan garda terdepan dalam menangani kejahatan terorganisir kartel narkoba. Di saat itulah dia dan rekan-rekannya diberikan misi untuk menangkap satu persatu Jefes de Plaza atau bos kartel penguasa wilayah. Dan kebetulan sekali targetnya ini adalah bos kejam bernama Juan Manuel Lozano Salinas, pemimpin kartel Telu yang biasa dipanggil El Comandante Toro. Sekembalinya ke tanah kelahiran, Erik tiba-tiba muncul ke depan kamera. Ini adalah momen yang langka bagaimana tentara ini dengan sangat percaya dirinya mengumumkan jika dia menantang seluruh kartel yang ada di Tamaulipas. Erik juga dengan tegas memberikan pesan secara eksplisit jika metodenya tetap sama, yaitu dengan perang terbuka dan tidak sudi untuk membawa tawanan. Vamos para dar parte que para esta hora arribamos a tierras tamaulipecas. Esta es la última vez que voy a transmitir. No me gusta estar hablando y no voy a ser que allá me enganchen o algo y sepan que ando aquí la madre. Estamos
en esta tierra tan bonita que Tampico, Tamaulipas, para estar agarrando estos ¿qué vamos a agarrar? Malandros, jefe. Huevo. Nada más para que estar atento ya. Le prometo, Teto, Canelo, Chuy, los camellos, la cosa y toda la bola de esos que ponen hasta la madre. Es algo que tengo pendiente y le vamos a hacer su madre. Más una vez le digo que no vamos a llevar ningún prisionero. ¿Ya sabe cómo trabajo? Y vamos a empezar el show. Corta esa madre para empezar a trabajar. Pesan ini cukup sensitif bagi para bos kartel karena bagaimana mungkin seorang aparat keamanan yang biasanya mudah disogok dengan uang justru berubah menjadi monster mengerikan yang menentang perang secara terbuka. Dan meskipun tidak ada catatan yang pasti kapan dan di mana dia mendapatkan palu daging ikoniknya, Eric mengatakan jika pertama kali dia menggunakan palu daging adalah saat misi menyelamatkan di wilayah Reynosa. Kisah itu berawal dari terbunuhnya mantan anggota Angkatan Laut Amerika Serikat di peternakannya. Operasi pun digelar untuk menangkap para pelaku yang diduga adalah Sicario kartel Sinaloa. Namun karena unit pertama dirasa kurang efektif, Eric dan pasukannya kemudian dipanggil untuk memberikan dukungan. Setelah operasi tersebut berakhir, Eric menemukan sebuah palu pelunak daging di sebuah rumah milik kartel Sinaloa. Dan semenjak saat itulah guys, dia dijuluki El Senor del Martillo karena selalu membawa palu saat menjalankan misinya. Berbeda dengan kita yang sering menggunakan chopper atau blender ya, masyarakat Meksiko biasanya sering menggunakan palu untuk menghaluskan daging. Hal tersebut dikarenakan daging yang dihasilkan dari proses ini tidak halus secara sempurna, melainkan masih memiliki tekstur kenyal dan sedikit berserat. Dan ya, menurut keterangan Eric, palu tersebut dia gunakan sebagai alat untuk melunakkan mental para kartel saat mereka tengah diinterogasi. Eric menambahkan jika dia menggunakan senjata api untuk menyiksa para kartel, maka dia akan ditegur keras oleh Komnas HAM yang selalu mengawasi pergerakannya. Alhasil untuk meluapkan kekesalannya itu, Eric pun kemudian memilih menggunakan palu daging untuk membuat mereka buka suara. Caminando y sin querer pisé ese machacador de carne. Cuando lo piso, yo le pregunto a la señora qué es y me dice es un machacador de carne, hijo. Y yo le digo, ¿me lo regala? Se me queda viendo así como que, bueno, güey, ¿para qué lo quiere? ¿No? Yo sí, dice, pero ¿para qué lo quieres? Y le dije, para golpear a los malandros. Cuando dije eso, ella se me vino sí rápido, me agarró con sus dos manos, en la mano con que tenía el martillo, y llorando me dijo, dales en su madre. Tak diragukan lagi, metode interogasi yang digunakan oleh sang dewa palu sangatlah efektif. Namun balik lagi, tindakan kekerasan yang ia lakukan adalah bersifat ilegal dan melanggar hukum. Namun Eric tak ambil pusing. Menurutnya, masyarakat Meksiko membutuhkan sosok monster untuk melawan monster. Kebencian yang mendalam terhadap organisasi kriminal kartel narkoba tampak sangat nyata di mata Eric. Tampak dalam beberapa rekaman video koleksi pribadinya, bagaimana Eric ini memperlakukan para tawanan dengan begitu kejam. Bahkan tak tanggung-tanggung loh, ada sebagian dari mereka yang menangis karena disiksa terus-menerus dengan palu besinya. Lo están tirando concreto. Ah, ok. ¿Qué más? Échame más tus pinches mentiras, ojete. No, jefe, pues es la puritita verdad lo que le digo. Es todo. Te voy a matar, cabrón. Es todo lo que le puedo decir. Odio la pinche gente como tú, ojete. Así, ¿eh? Ay, que siento, no, perdone, yo no sé nada. Te lo juro, por Dios santo, por mi madre. Dan yang menarik adalah selain kekerasan fisik yang ia lakukan untuk melemahkan mental dari para anggota kartel, Eric juga memiliki metode lain yang bertujuan untuk menghinakan dan membuat mereka tak ada lagi harga dirinya. Bagaimana tidak, Eric mendandani mereka menggunakan pakaian seksi wanita, memaksa mereka untuk berkelahi, memukul satu sama lain secara bergantian, dan bahkan yang lebih parahnya lagi nih guys, Eric memaksa mereka saling berciuman seperti pasangan guys. Sebuah unjuk kekuasaan, dominasi dan penghinaan bagi mereka yang menjadi bagian dari organisasi kartel narkoba.
Dengan semua yang telah terjadi, berita keganasan Sang Dewa Palu kian menyebar luas di jaringan bawah tanah kartel Meksiko. Dan hari-hari itu ketika Eric berhasil menangkap para anggota Kroco, maka dia tak perlu lagi repot-repot untuk membawanya ke ruangan interogasi. Cukup melihat matanya saja para Kroco-Kroco itu sudah ketakutan dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Ini semua dikarenakan Eric tidak pernah mengulangi kata-katanya dan dia juga tidak pernah meminta 2 kali dengan permintaan yang sama. Namun dengan bocornya informasi penting dari para bawahannya tentunya membuat para bos-bos kartel seketika kebakaran jenggot. Berbagai upaya dilakukan oleh bos kartel untuk membujuk Eric agar sedikit melunak. Berkali-kali mereka mencoba menyuapnya dengan uang, mobil mewah, dan wanita cantik agar supaya Eric mau bekerja sama. Namun sayangnya semua usaha yang dilakukan para bos kartel selalu ditolak mentah-mentah. Eric berpesan jika ada satu hal yang bisa membuatnya puas dan senang di dunia ini, maka itu adalah menangkap mereka lalu memenjarakannya sampai mati. Seiring dengan berjalannya waktu, Eric Morales kian bertindak bebas semaunya sendiri. Mungkin karena saat itu dia banyak mendapat pujian dan dukungan masyarakat ketimbang ditegur oleh atasannya sendiri. Dan ya, pada akhirnya orang ini berani melanggar hukum dengan menyerbu dan menghancurkan rumah bos-bos kartel tanpa adanya surat izin perintah langsung dari pengadilan. Dan karena kesembronoan itulah justru membuat celah besar bagi para kriminal untuk melawan balik Eric Morales. Dengan uang yang tak ternilai, para bos kartel kemudian membayar pengacara mahal, menyogok polisi dan juga hakim untuk meringankan hukuman, atau bahkan yang lebih parahnya lagi adalah mereka bisa saja dibebaskan karena ya secara hukum penangkapan yang dilakukan Eric dan timnya bersifat ilegal. Dan jelas atas semua usaha yang dilakukan Eric semuanya menjadi sia-sia belaka. Dan yang lebih parahnya lagi adalah semua tindakan melanggar hukumnya bisa saja membuat reputasinya hancur di angkatan laut. Dan sepertinya niat baik tidak akan pernah berjalan baik di dalam sebuah sistem yang telah rusak. Nyatanya hakim justru memutuskan untuk menggeledah Eric Morales yang dinilai telah melakukan aksi main hakim sendiri. El Marino Loco terbukti telah melakukan perbuatan vandalisme, kemudian mencuri abu jenazah milik ayah bos seorang kartel, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan hanya untuk memuaskan egonya. Dan dari semua masalah tersebut, berbagai ancaman pun kemudian datang silih berganti. Dari satuannya sendiri jelas Eric diancam akan dibebas tugaskan. Sementara itu dari luar, kartel mengancam akan melakukan penyerangan secara brutal di wilayah Tampico. Dan itu akan membuat tempat tersebut sebagai medan tempur jika Eric masih berani mengganggu aktivitas kartel. Dan ya, ancaman tersebut nyatanya sangat efektif di masa itu. Selain karena lemahnya kapasitas pemerintah Meksiko untuk menangani pemberontakan terbuka oleh para kartel, sistem dan budaya korupsi yang mendarah daging adalah 2 alasan mendasar yang tidak pernah bisa dihentikan oleh seorang Eric Morales. Seperti dalam kata-katanya, di Meksiko, para kriminal tampaknya memiliki hak lebih banyak dibanding warga sipil atau bahkan aparat keamanan itu sendiri. Ini membuktikan betapa frustasinya seorang Eric Morales Guevara, sang dewa Palu yang ingin membebaskan negaranya dari jeratan kartel narkoba, justru dipencundangi oleh sistem hukum di negaranya sendiri. Untuk itu, sebelum semuanya terlambat, sebelum teman-temannya sendiri berkhianat dan membocorkan datanya kepada kartel, El Marino Loco alias Eric Morales kemudian mengajukan pengunduran diri secara sukarela dari Satuan Angkatan Laut Meksiko. Setelah kepergiannya, terdengar bahwa institusinya sendiri bahkan mempertimbangkan untuk menangkapnya kembali dengan alasan banyak pelanggaran hukum selama dia menjalankan misi. Namun ya jelas semua itu dikarenakan tuntutan dari Komnas HAM yang secara ironis justru membela hak-hak para kriminal negara. Di sisi lain, meskipun Eric Morales selalu mengatakan bersyukur karena semua pengalaman berharganya ia dapat di angkatan laut, dia juga mengungkapkan betapa kecewanya dia karena tidak mendapat dukungan dari satuannya sendiri. Namun betapa sulit dipercayanya kisah ini. Beberapa rumor mengatakan jika El Marino Loco telah mati. Bahkan beberapa rumor kejam memfitnah dirinya telah bergabung dengan kartel narkoba, seperti banyaknya kasus yang terjadi ketika tentara Meksiko diberhentikan secara tidak hormat. Namun semuanya itu kemudian dibantah oleh Eric Morales setelah dirinya menghubungi seorang
seorang konten kreator yang bernama Esgorik. Di sana Erik mengaku jika dia masih hidup dan selamanya dia tidak akan sudi untuk bekerja dengan para kriminal. Ia menegaskan bahwa dirinya memilih hidup dalam kesendirian demi kehidupan yang lebih tenang. Selama ini dia terus berganti-ganti nomor telepon dan berpindah-pindah tempat untuk keselamatannya. Erik juga menyebutkan bahwa suatu hari nanti dia ingin mendirikan perusahaan keamanan swasta dan sedang mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dan sekali lagi, meskipun perjuangan El Marino Loco atau Sang Dewa Palu mengalami akhir yang mengecewakan, nyatanya Erik mewarisi sebuah metode yang beberapa kali ditiru oleh beberapa tentara Meksiko dalam menghadapi kartel narkoba yang terbukti efektif. Dan ya, itulah tadi guys cerita dari El Marino Loco atau Erik Morales Guevara, seorang tentara angkatan laut Meksiko yang selalu membuat para bos kartel ketar-ketir setiap mendengar namanya. Ada yang bahkan sampai menangis merengek seperti anak kecil saking takutnya dengan tentara ini. Bukan hanya kejam dan brutal dalam menghadapi musuh-musuhnya, kekuatan Erik Morales berada pada prinsip dan kejujurannya yang selalu dia pegang teguh sampai mati. Cukup sekian dari gua, terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di episode dokumen malam berikutnya yang lebih seru lagi guys. Bye bye.